Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agustin Anissa Fitri, NRP 21101818006, kelas 2 D4 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dua program dan menjalankan dari hasil praktikum pengolahan citra saya. Yang pertama yaitu adaptive thresholding dan yang kedua yaitu region splitting. Mulanya kita harus tahu apa itu adaptive thresholding. Jadi citra thresholding ini mengelompokkan citra digital berdasarkan karakteristik tertentu dari pikselnya. Contohnya yaitu nilai intensitasnya. Dan tujuan citra thresholding ini adalah untuk membuat representasi citra biner mengelompokkan masing-masing piksel ke salah satu dari dua kategori yang ada, yaitu gelap atau terang. Jadi nilai biner dari gelap ini yaitu 1 dan nilai terangnya adalah 0. Dan ini biasanya digunakan di banyak aplikasi image processing dan beberapa aplikasi komputer grafik. Jadi thresholding ini di sini saya akan melakukan uji coba global thresholding dan adaptive thresholding. Jadi global thresholding ini memilih threshold T yang akan memisahkan objek dari backgroundnya. Sekarang kita akan jalankan programnya. Jadi di sini ada global thresholding dan adaptive thresholding. Di global thresholding ini hanya ada dua langkah. Yang pertama yaitu kita load gambarnya. Dan di sini akan ada 4 gambar yang akan diuji coba, 2 berupa tulisan dan 2 berupa objek. Setelah kita load gambarnya, kita akan lakukan global thresholding. Di sini tertulis biner 127 dan hasilnya seperti ini. Mengapa biner 127? Jadi arti dari biner 127 ini jika pada citra ini terdapat piksel yang nilainya di atas 127, maka dia akan menjadi 0 atau cerah seperti ini, dan jika dia di bawah 127 nilai pikselnya maka akan menjadi gelap seperti ini. Kemudian pada adaptive thresholding ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama kita sudah load gambarnya, kemudian kita gerikan gambar satu ini, picture box 1, kemudian kita lakukan integral zoom, dan ini adalah hasil dari integral zoom atau nilai integralnya. Kemudian kita lakukan adaptive dan kita lakukan final untuk mengetahui hasilnya. Nah, begini hasilnya. Bisa kita lihat perbedaan antara global thresholding dan adaptive thresholding. Kemudian kita lakukan pada gambar uji coba kedua. Nah, bisa kita lihat di sini adalah nilainya di atas 127 dan ini adalah di bawah 127. Kemudian kita lakukan adaptive thresholdingnya. Ini hasilnya bila adaptive thresholding. Kemudian kita coba pada gambar uji coba ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai pikselnya lebih banyak yang di bawah 127 daripada di atas 127. Kemudian kita coba pada adaptive thresholdingnya. Nah, objek terlihat lebih jelas. Dan kita lakukan uji coba gambar yang terakhir. Seperti ini, berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Di sini gambar nilai pikselnya lebih banyak yang di atas 127. Sekarang kita lakukan adaptive thresholding. Dan begini hasilnya. Berbeda sedikit. Nah, dari uji coba yang telah kita lakukan, kita bisa melihat perbedaan dari adaptive thresholding dan global thresholding. Jadi dari 4 output ini bisa kita lihat bahwa global thresholding ini terdapat kurang lebih setengah gambar atau beberapa bagian gambar yang berwarna hitam, sedangkan pada adaptive thresholding tidak. Dan adaptive thresholding ini lebih jelas, lebih membuat citra terlihat lebih jelas.
sekarang kita akan membahas kode programnya. Jadi tadi ada beberapa button. Yang pertama yaitu load. Seperti biasa, load button ini adalah untuk meload gambar menggunakan open file dialog dan akan diletakkan di picture box 1. Kemudian gray-cloud ini untuk membuat citra grayscale atau citra abu-abu. Kemudian binary 127 ini adalah langkah untuk menjadikan global thresholding. Nah, di sini ada batas if jika grayscale-nya ini kurang dari 127 maka dia akan menjadi 0, dan jika dia lebih dari 127 maka dia akan menjadi 255. 0 ini maksudnya menjadi lebih gelap dan 255 ini menjadi terang, yang akan diletakkan di picture box 2. Kemudian adaptive thresholding ini kita lakukan untuk mencari adaptive thresholdingnya, dan integralisme dalam mencari nilai integralnya. Kemudian button final adalah untuk menampilkan gambarnya pada picture box 2. Sekian penjelasan saya tentang adaptive thresholding. Nah, selanjutnya kita akan jalankan program region splitting. Di sini saya akan melakukan dua uji coba region splitting. Yang pertama yaitu region splitting berdasarkan citra biner, dan yang kedua adalah rekognisi huruf dengan region splitting 3x3. Jadi region splitting ini bisa 2x2, 3x3, atau 5x5. Pada region splitting berdasarkan citra biner ini saya akan uji coba pada 2x2 dan 5x5. Sedangkan pada 3x3 saya akan lakukan hanya pada rekognisi huruf dengan region splitting. Jadi yang pertama di sini ada 3 button yaitu load, matrix, dan region splitting. Yang pertama kita akan meload gambarnya terlebih dahulu. Kemudian matrix ini adalah untuk menampilkan citra binernya. Jadi 0 ini merepresentasikan warna putih, dan 1 merepresentasikan warna hitam. Kemudian kita cari region splittingnya. Di sini ada 4 region karena 2x2. Kemudian kita uji coba pada huruf lain. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita lakukan region splitting. Jadi 4 region ini hasil dari membagi citra menjadi 4 blok karena 2x2. Kemudian kita coba ganti kode programnya apabila kita melakukan 5x5. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 region. Yang pertama untuk 2x2 yaitu ada 4, dan yang kedua adalah 5x5 yaitu 25. Kemudian BA di sini adalah hasil dari 100 karena matriksnya ada 100 kali 100. Jadi BA ini 100 dibagi berapa region splitting yang digunakan. Karena tadi kita menggunakan 2x2 sehingga 100 dibagi 2 adalah 50. Sekarang kita ganti menjadi 100 dibagi 5 yaitu 20. Dan kita juga harus mengganti batasnya. Di sini 2 karena tadi kita menggunakan region splitting 2x2, sekarang kita ganti 5. Kita juga perlu mengganti KA-nya seperti nilai BA. Jangan lupa diganti regionnya. Sekarang kita coba. Matriksnya akan sama, yang berbeda adalah di tabel region splittingnya. Jadi di sini ada 25 region karena 5x5. Begitupun juga dengan
Jika kita melakukan 3 kali 3 maka akan 9 region. Seperti data di bawah ini ada 9 region menyamping. Ada 9 kolom karena 3 kali 3. Kemudian kita lakukan uji coba rekognisi huruf dengan region splitting 3 kali 3. Di sini sudah tersedia matriks dari hasil splitting huruf acuan 3 kali 3. Jadi di sini ada 9 kolom dan di sini ada 30 huruf acuan. Jadi huruf acuannya di sini ada A hingga J dengan masing-masing 3 huruf. Sehingga 30 data acuan ini sudah dibentuk dalam matriks seperti ini. Sekarang kita lakukan uji coba. Jadi pada uji coba di sini juga ada huruf A sampai J tapi bukan huruf acuan. Yang pertama kita lakukan uji coba pada huruf A, kemudian kita rekognisi. Di sini ada vektor region, kemudian di sini ada jarak dengan acuan. Nah, di sini terdeteksi hasil terdekat vektor acuan ke 19. Kita lihat. Nah, di sini tertulis bahwa vektor acuan terdekatnya adalah 129404 dan hasil rekognisinya adalah huruf G. Kemudian kita lakukan uji coba pada huruf berikutnya, yaitu huruf B. Kita lakukan rekognisi. Di sini hasil terdekat vektor acuannya ke 14. Nah, di sini nilai terdekatnya adalah jarak terdekatnya adalah 69594 dan hasil rekognisinya adalah huruf E. Kemudian kita lakukan pada huruf berikutnya yaitu C. Di sini hasilnya benar yaitu C dan hasil terdekat vektor acuannya ke 8. Ini adalah jarak terdekatnya. Kemudian kita lakukan pada huruf D. Hasilnya benar D dan jarak terdekatnya adalah vektor acuan ke 11 yaitu 2998. Kemudian selanjutnya adalah huruf E. Hasilnya benar E dan vektor acuan terdekatnya adalah ke 13 yaitu 39772. Kemudian kita lakukan pada huruf F. Hasilnya benar dan hasil terdekat vektor acuannya adalah ke-15 yaitu 523. Selanjutnya kita lakukan pada huruf G. Hasilnya benar. Hasil terdekat vektor acuannya adalah ke-20 yaitu 7784. Kemudian selanjutnya yaitu huruf H. Hasilnya benar dan hasil terdekat vektor acuannya adalah ke-23 yaitu 5010. Selanjutnya adalah huruf I. Hasilnya benar dan hasil terdekat vektor acuan ke-25 yaitu 13.662. Dan yang terakhir adalah huruf J. Dan hasilnya benar dan juga hasil terdekat vektor acuannya ke 27 yaitu 53.200 bukan, maksudnya 19.275. Jadi di sini matriks ini kan sudah disediakan datanya. Pada codingan nanti saya jelaskan. Jadi di sini jarak dengan acuan adalah jarak huruf uji coba dengan jarak huruf acuannya. Kemudian kita akan lihat pada programnya. Jadi di sini ada dua objek, yaitu objek dan objek
objek 1, kemudian kita menyiapkan array untuk matriksnya yaitu 100 kali 100, dan ini adalah region yang digunakan untuk rekognisi huruf yaitu 9 karena kita menggunakan 3 kali 3, dan jaraknya adalah 30 karena kita ada 30 data acuan. Yaitu di sini hurufnya ada A dan C, dengan masing-masing huruf itu ada 3. Dan data acuannya adalah ini. Kita sudah inisialisasikan di sini sehingga muncul pada tabel tadi. Kemudian klik biasa untuk meload gambar dengan menggunakan open file dialog. Sedangkan matriks biner ini menampilkan matriks dari citra awalnya yang merupakan 1, 0 tadi. Kemudian region splitting yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, ini untuk digunakan untuk 2 kali 2, dan 25 ini untuk 5 kali 5. Kemudian kita breakdown pada button rekognisi klik. Jadi di sini kita pertama yaitu menjadikan citra biner terlebih dahulu seperti yang kita lakukan pada region splitting berdasarkan citra binernya. Kemudian membagi menjadi 9 region karena kita menggunakan 3 kali 3 dengan counting jumlah pixel hitam. Kemudian setelah itu kita cetak vektor region dari citra huruf baru atau citra huruf yang diuji yaitu 1 kali 9. Kemudian kita cetak jarak citra huruf baru dengan vektor acuannya yang ini tadi pada tabel ini. Kemudian kita tampilkan pada label ini, dan ini adalah jarak terdekat antara citra awal dengan citra data acuan. Selanjutnya yaitu saya tampilkan hasil dari rekognisi huruf dengan region splitting 3 kali 3. Di sini huruf uji cobanya tadi A dan hasil rekognisinya adalah G. Kemudian pada B hasilnya E, sedangkan C sampai J sesuai dengan huruf yang diuji cobakan. Sehingga persentase benarnya adalah 8 huruf dari 10 huruf dikali 100% yaitu 80%. Tetapi hasil rekognisi ini tidak mutlak karena tergantung data acuan yang digunakan dan juga data huruf yang diuji cobakan. Sekian penjelasan saya tentang region splitting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.